Sebelumnya, pemirsa di rumah apa kabarnya? Kami harap selalu dalam kesehatan ya. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini bisa membersamai pemirsa di rumah dalam acara yang keren dan spektakuler ini. Di sini kami akan berbicara dengan tema mukjizat para nabi. Yeay! Oh iya, kami dari ekstrakurikuler broadcasting. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu. Saya Naufal. Saya Naren. Saya Nindi. Saya Nabila. Saya Berlis. Saya Kira. Saya Nares. Sebagai umat muslim sejak kecil, pasti kita sudah mendengar Nabi bukan? Sehingga pada kesempatan kali ini kami akan mengulang informasi ini kepada pemirsa di rumah mengenai berbagai macam mukjizat yang diberikan Allah untuk para nabi. Yuk simak obrolan seru kami yang dimulai dari Nabila. Selamat menyaksikan. Hai, apakah teman-teman tahu siapa nabi terakhir kita? Ya, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan manusia terbaik sepanjang masa yang kini menjadi panutan bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Nah, mukjizat beliau ini luar biasa sekali loh. Beliau menerima wahyu Al-Quran yang kini menjadi panduan bagi umat muslim. Nah, selain itu, beliau juga bisa membelah bulan loh dan mengalami peristiwa Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Isra Miraj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Nah, dari peristiwa tersebut turun perintah untuk salat. Wah, Masya Allah, keren ya. Nah, kalau aku ingin berbicara tentang nabi yang ketampanannya bisa membuat takjub bagi setiap perempuan yang melihatnya. Hingga ada yang menggiris jarinya dengan pisau tanpa sengaja. Beliau adalah Nabi Yusuf. Allah memberikan mukjizat berupa menaksirkan mimpi dan dapat menyembuhkan ayahnya dari kebutaan dengan pakaiannya. Kalau aku di sini mau ngomongin tentang nabi yang dapat berbicara dengan jin dan binatang seperti burung dan semut. Wah, siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang luar biasa. Beliau membangun istana yang begitu indah dan megah. Banyak orang yang datang kepada beliau untuk meminta bantuan dan nasihat karena kebijaksanaannya. Wah, jadi pengen ke istana Nabi Sulaiman. Oh iya, aku di sini mau bercerita tentang Nabi Yunus. Pasti teman-teman udah pernah dengar kan? Beliau adalah nabi yang terkenal karena dimakan oleh ikan paus dan berada di dalam perut ikan tersebut selama 40 hari. Setelah melarikan diri dari tugas lokasi, kemudian Yunus bertaubat di dalam perut ikan tersebut dan selamat dari perut ikan itu. Pasti gelap banget ya di perut ikan. Iya, pasti gelap. Halo teman-teman pemirsa, aku pengen ceritain tentang mukjizat Nabi Musa nih. Nabi Musa adalah nabi yang terkenal menghadapi Raja Fir'aun yang kala itu angkuh mengaku menjadi Tuhan. Salah satu mukjizat yang dipunyai oleh Nabi Musa adalah dapat membelah laut saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Wah, kita lanjut lagi ya. Nabi selanjutnya adalah Nabi Ayub. Beliau adalah nabi yang diuji kehilangan harta benda, keluarga, dan kesehatannya. Beliau mengalami penyakit kulit selama 7 tahun. Kemudian Allah memberikan mukjizat dengan memulihkan kesehatan, harta benda, dan keluarganya dengan sempurna. Nabi selanjutnya adalah Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat berupa lahir tanpa ayah, berbicaranya ketika bayi, menghidupkan orang mati, dan dapat membuat burung dari tanah liat lalu menghidupkannya.
Baiklah, di sini aku ingin bercerita tentang mukjizat Nabi Ismail yang terkenal akan disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah. Tetapi alhamdulillah banget, Allah mengganti tubuh Nabi Ismail dengan kambing untuk disembelih. Saat masih kecil, kaki beliau dapat memancarkan air zam-zam yang saat ini dimanfaatkan oleh umat muslim ketika berhaji. Dahulu ada nabi yang pernah dimakan oleh Raja Namrud loh, tapi tidak mempan. Beliau adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah rasul yang termasuk dalam ulul azmi dan dikaruniai anak pada istrinya Siti Sarah yang kurang lebih umurnya 99 tahun. Dan terakhir nih aku mau ceritain tentang Nabi Hud. Salah satu mukjizat yang dipunyai oleh Nabi Hud adalah mampu menurunkan hujan yang saat itu kaum Ad dilanda kekeringan dan membuat tak ada sumber air. Maka dengan izin Allah, Nabi Hud mampu menurunkan hujan yang sangat deras sehingga mampu membasahi tanah dan memberikan kehidupan bagi kaum Ad. Pemirsa, keren banget ya para nabi kita. Semoga kita bisa mempelajari lebih banyak lagi. Alhamdulillah, apa yang disampaikan teman-teman tadi sangatlah informatif sehingga bisa menambahkan wawasan kita semua. Oh iya, tentu masih banyak cerita orang-orang soleh dan kita tidak boleh berhenti belajar. Betul banget. Wah, gak kerasa nih, selesai sudah persembahan kita kali ini. Semoga kita bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah dengan persembahan yang gak kalah menarik ya. Kalau begitu, kami dari SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat bintang cilik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Baik ya, semoga saja ya, amin. Nah, senang sekali kali ini Kak Marcel bisa hadir kembali ke tengah adik-adik semuanya, tentunya dalam rangkaian acara yang penuh dengan keceriaan dan berjuta warna yang terangkum indah dalam gemerlapnya Bincil Bintang Cilik. Nah, adik-adik ya, yang tadi kita sudah nonton nih penampilan pembuka ya di episode kali ini yang ternyata nah kita ditemani sama adik-adik yang datang dari SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari ya. Lumayan jauh ya adik-adik ya dari studio. Nah, tapi mereka ternyata semangat dan juga jempolan banget penampilannya. Yang tadi sudah kita tonton sebagai pembuka ada kisah mukjizat Nabi yang dibawakan oleh adik-adik dengan luar biasa ya. Gimana nih? Yang di rumah pada bisa nggak? Pasti bisa ya kalau latihan terus ya tentunya ya. Dan, nah adik-adik, nah sekarang Kak Marcel juga ditemani nih. Ada dua orang yang pastinya itu bakalan berbagi cerita kepada adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah tentang SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari. Yuk, kita langsung kenalan aja ya adik-adik ya. Nah, yang pertama nih, ada Bapak, ini Muhammad Edi Komara MPD. Muhammad atau Bapak Moh aja nih Pak? Bapak Moh ya. Bapak Moh Edi Komara MPD selaku Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak ini untuk lebih akrabnya ini biasa dipanggil Pak siapa nih Pak? Pak Edi ya. Biasanya, ya. Pak Edi tuh panggilannya tuh adik-adik ya. Dan di sebelah Pak Edi juga sudah hadir untuk menemani kita semuanya nih adik-adik ya. Ada Miss Novia Nur Aini SPD atau yang biasa dipanggil dengan Miss Aini. Assalamualaikum Miss Aini. Waalaikumsalam Kak Mas. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang pasti hari ini kita sangat semangat tentunya ya Pak Edi dan juga Miss Aini ya. Iya, pasti. Nanti kita akan ada penampilan yang lain lagi tentunya ya. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga nanti Kak Marcel juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentunya dengan Pak Edi dan juga dengan Miss Aini. Nah, sebenarnya SD Islam Al-Azhar ini ada di mana? Kemudian kegiatan ekstranya apa saja? Kemudian program unggulannya apa saja? Tentunya kita akan simak tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, tetap di Bincil Bintang Cilik.
Nah, kembali lagi tentunya masih di Binjil Bintang Cilik. Dan adik-adik, nah kita tentunya masih bersama dengan adik-adik yang datang dari SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari. Nah, seperti yang tadi Kak Marcel sudah sampaikan ya, kita bakalan nanya-nanya nih sama Pak Edi dan juga sama Miss Aini ya. Nah, Pak Edi, mungkin boleh nggak diceritakan sama adik-adik yang ada di rumah, sama ayah bunda di rumah ini, untuk SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari ini, lokasinya ada di mana? Kemudian sudah berapa tahun sih berdirinya sampai sekarang nih Pak? Monggo Pak, boleh disampaikan. Baik, terima kasih Kak Marcel dan adik-adik pemirsa Bintang Cilik Adi TV yang hari ini sedang menyaksikan secara langsung Adi TV itu. Bahwa SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari adalah salah satu sekolah dasar yang ada di bawah naungan Yayasan Ashrom Yogyakarta, begitu. Di mana sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta itu memang terbagi menjadi beberapa lokasi, begitu Kak Marcel. Oh gitu. Ya. Ada yang di Sleman, ada yang di Bantul, dan ada yang di Gunung Kidul. Nah, kebetulan SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari itu ada di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Wonosari, begitu ya. Di Wonosari kotanya. Wonosari ya, Pak, kotanya, ya. begitu. Bukan Kak yang di Marcel. pantai-pantai. Bukan. Agak jauh kalau ke pantai begitu Iya, ya. masih 1 jam. Iya. Kalau alamat lengkapnya di Jalan MT Poncodirjo, begitu. Selang 2, Selang Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Begitu, jadi nanti di map gitu ada. Di map ya, itu Pak, sudah ada, tinggal ketik aja. Nanti kalau mau berkunjung ke sekolah kami, tinggal diketik saja SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari. Begitu. Nah, di situ nanti bisa terlihat langsung lokasinya, berikut juga dengan ulasan-ulasan di Google-nya terkait sekolah kami. Begitu. Nah, Al-Azhar 59 Wonosari ini sudah berdiri dari tahun 2017, Kak Marcel. Ini berarti sudah tahun ke-7. Kemarin kami sudah meluluskan angkatan pertama, Kak Marcel. Alhamdulillah. Dan tahun ini insya Allah akan kami meluluskan angkatan yang kedua, begitu. Di mana dalam perjalanannya memang Al-Azhar 59 Wonosari juga sudah banyak hal yang ditorehkan. Salah satunya terakhir kemarin kami mengikuti kegiatan atau perlombaan marching band, di mana murid dari kelas 3 kemudian sampai dengan kelas 5 kami kirim untuk mengikuti Kejurkap Marching Band tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Dan alhamdulillah banyak sekali prestasi yang sudah didapat oleh murid kami. Begitu, itu yang terakhir Kak Marcel. Yang terbaru, yang terbaru maksudnya. Yang terbaru. Pak, nanti kita akan nanya-nanya lagi, korek-korek lagi ya seputar prestasinya. Nah, tapi sebelum ke situ, nah mungkin Miss Aini boleh sampaikan juga nih sama ayah bunda yang ada di rumah, sama adik-adik gitu ya. Kalau di sana itu muridnya yang aktif sekarang berapa sih ini Miss? Kemudian tenaga pengajarnya juga ada berapa? Oke, terima kasih Kak Marcel atas waktunya. Halo Bincil ya semuanya ya anak-anak yang nonton. Untuk di Al-Azhar Wonosari itu kita ada 147 murid untuk saat ini dengan tenaga pengajar 24. Jadi cukup banyak ya Kak. Jadi kita juga berusaha untuk memfasilitasi anak satu-satu. Jadi memang rasionya harus rasio tertentu berimbang, ya. Berimbang. Jadi biar nanti juga anak-anak semua terfasilitasi gitu di pembelajaran. Berarti itu rata-rata kan terbagi menjadi 6 kelas ya? Iya, sekarang 7 kelas. Berarti, sekarang 7 kelas. Iya, ada satu yang 2 rombel gitu. Ada yang 2 rombel. Itu yang 2 rombel kelas berapa itu, Miss? Kelas 3 kelas sekarang. 3. Iya, betul. Wow, berarti memang ada 7 kelas ya, Iya, ada 7 6 rombel. kelas tapi ada 1 kelas yang ada 2 rombel. Betul. Kemudian tenaga pendidiknya 24. Betul. Tapi untuk sejauh ini sudah memadai ya, sudah pas gitu nih. Sudah cukup. Jadi alhamdulillah sudah terwadahi. Iya, nah adik-adik, Kak Marcel sebenarnya penasaran, apa sih yang menjadi daya tarik dari SD Islam Al-Azhar 59 ini sampai ternyata muridnya itu sampai ya
membludak gitu ya. Nah, nanti kita akan nanya-nanya ya adik-adik ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan nonton dulu. Ada yang membawakan satu buah lagu, ada adik Nariswari Dista Astagina yang bakal menyanyi Laskar Pelangi. Pak Edi bisa nyanyi lagunya, Pak? Bisa. Nanti ikut nyanyi ya Pak ya, bisa ini juga ya. Nah, adik-adik sekarang kita tonton dulu penampilan yang satu ini. Nah, ini dia penampilannya. Adalah kita menaklukkan dunia berlari-lari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai ciptaan negeri bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat penampilan yang tadi sudah kita tonton ya adik-adik ya. Dan tentunya kita masih di Bincil Bintang Cili. Nah, adik-adik semuanya ya pasti pada penasaran ya. Seperti yang tadi sudah sempat Kak Marcel tanyakan. Kira-kira nah program unggulan apa sih yang bisa menjadi daya tarik bagi ayah bunda yang ada di rumah tentunya untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Islam Al-Azhar 59. Nah monggo ini siapa ini yang mau menjawab nih, Pak Edi atau Bu Mesa ini nih? Boleh. Boleh, dua-duanya boleh nggak? Iya. Iya bareng. Baik, terima kasih Kak Marcel. Jadi
untuk program unggulan di SD Islam Al-Azhar 50 Wonosari, plus juga yang menjadi daya tarik begitu ya, untuk adik-adik sekalian bersekolah di SD Al-Azhar 50 Wonosari, salah satunya yaitu terkait dengan program kelas digital gitu Kak Marcel. Oh, ada program kelas digital. Betul. Ini seperti apa sih Pak gambarannya nih Pak? Kelas digital itu kami coba untuk mengintegrasikan begitu ya, daripada sumber daya digital yang ada agar bisa dimanfaatkan untuk belajar anak-anak di kelas begitu. Kan selama ini internet sudah sangat masif begitu ya Kak Marcel ya. Sekali. Terus banyak sekali pengetahuan-pengetahuan di internet itu yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak untuk belajar. Nah, kami sistem begitu melalui kurikulum mendesain bagaimana pembelajaran yang ada di kelas itu bisa terintegrasi dengan pembelajaran digital. Nah, kebetulan di samping saya ini Miss Aini ini selaku pelakunya, selaku gurunya yang mengajar langsung terkait dengan kelas digital. Iya, mungkin boleh disampaikan ini Miss, gimana nih? Kok bisa gitu ya itu menjadi salah satu program unggulan di SD Islam Al-Azhar Wonosari? Jadi selama anak-anak ini Kak Marcel, anak-anak itu pakai kelas digital itu, mereka lebih excited, terus lebih termotivasi ya, karena memang khususnya fasilitas itu juga dari sekolah. Kita ada Chromebook yang itu touchscreen, jadi anak-anak yang tadinya mungkin biasa paper, terus touchscreen-nya di rumah misalnya nih main HP kan. Terus tiba-tiba di sekolah juga bisa merasakan itu dalam pembelajaran. Nah kan jadi mereka lebih senang, lebih familiar, terus dari anak-anaknya termotivasi, orang tuanya juga alhamdulillah support gitu ya, sama sangat puas dengan program tersebut. Jadi alhamdulillah guru-guru juga sudah dapat pelatihan dulu, anak-anak juga dapat pelatihan, jadi kita semua bisa memakainya bersama-sama. Wah, kayak gitu. Kelas digital. Wah, jadi ternyata selain touchscreen itu bisa buat main-main ada manfaat lebih banyak yang bisa diambil gitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan ekstranya gimana nih, Miss? Boleh disampaikan ada berapa ekstra nih? Ekstranya kita punya banyak banget ya. Jadi kalau di SD Al-Azhar 59 tuh ekstranya ada 13 ya Pak. 13 itu. Itu pembagian harinya gimana? Kan harinya cuma 7. 7 aja itu kepotong hari Minggu. Iya, jadi ekstranya itu dibagi beberapa hari, ada yang hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, itu untuk ekstra-ekstranya banyak, ada sepatu roda, aeromodeling, ada panahan. Ada kemarin English Club juga mengundang bule langsung dari Australia seperti itu. Kemudian juga masih banyak ekstra-ekstra, termasuk yang hari ini juga pada tampil dari broadcasting. Itu ekstranya diwajibkan atau boleh memilih atau mengikuti salah satu saja itu Miss? Untuk semuanya wajib ikut gitu atau gimana? Untuk yang wajib cuma pramuka saja. Kalau untuk lainnya itu anak-anak boleh memilih sesuai minatnya. Jadi memang disesuaikan dengan minat dan bakat dari betul. Gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan itu memang salah satu program dari sekolah untuk mengarahkan gitu, biar nanti waktu lulus sudah punya kira-kira ini mau ke arah mana nih. Gitu ya. Ya, memang ekstrakurikuler di kami untuk pengembangan minat bakat, termasuk untuk mendukung kelas digital tadi ada ekskul coding Kak Marcel. Coding itu anak belajar bahasa pemrograman, kemudian dia belajar bikin game sederhana lain sebagainya, itu sudah kami siapkan programnya. Begitu Kak Marcel. Iya, Pak, nanti kita masih nanya-nanya lagi. Ya. Nanti kita masih mau nanya-nanya lagi, tapi kita akan mengajak adik-adik yang ada di rumah ini untuk menonton penampilan yang berikut ini. Ini ada adik Anindita Kinasih Maharani Jati yang bakalan membawakan Dai Cili, Dai Cili dengan tema mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi jangan kemana-mana. Nah, yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat penampilan dari adik Anindita Kinasih Maharani Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jereme, buah jerme, jalan-jalan, beli obat. Rame, si rame, jawab salam, kurang kompak. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang paling indah
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. I'll praise Rabbi Devon, present and thanks to Allah. Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Laksana curahan hujan yang turun ke bumi teramat banyak dan takkan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha, betul apa betul? Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak keadilan, menghancur kemunkaran, membawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My beloved friend, let me introduce myself. My name is Anindita Kinasih Maharani Jati from SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari. Let me to deliver a speech entitled Grateful for the Blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang nikmat Allah, setidaknya ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapa yang memberi nikmat? Ada yang tahu? Yang memberi nikmat tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berkuasa untuk menambah atau mengurangkan nikmat pada diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menolaknya. Begitupun sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat pada diri manusia, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Memproses ketiwases. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya terletak kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lalu yang kedua, sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat tersebut, ia tidak ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Ia tidak sadar bahwa yang memberi nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal motor yang dipakainya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah menkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkarat. Mau apapun tinggal menyuruh bodyguard, tapi sayang 1000 kali sayang. Mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Betul apa betul? Sebaliknya, ada orang yang menerima nikmat tersebut. Ia ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik dan ucapan rasa syukur. Selain itu, ia senantiasa mengucapkan lafaz pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Orang seperti ini pantas tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lain sakartum azidannakum walain kafartum min adabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, dari orang di atas dapatlah kita tarik kesimpulan. Pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surah Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya jika ia bersyukur. Namun sebaliknya, ia akan mendapatkan azab jika ia tidak pandai bersyukur. Semoga dengan adanya kita selalu mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan kita menjadi syakartulillah. Amin ya rabbal alamin. Maybe
That is enough for the speed I can deliver. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Undur mangkola, belatan termangkola, bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi tentunya masih bersama dengan Kak Marcel dalam acara kesayangan kita semuanya, Bincil Bintang Cili. Dan Kak Marcel masih bersama dengan adik-adik yang datang dari SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari ya. Dan juga masih bersama dengan Pak Edi dan juga Mesaini yang masih memberikan bocoran ya seputar SD Islam Al-Azhar 59. Nah, mungkin kembali lagi ke tadi yang menjadi keunggulan dari SD Islam Al-Azhar yang mungkin tadi belum sempat disebutkan apalagi nih, atau mungkin Pak Edi mau menambahkan lagi nih. Boleh, ya. Nah, ya baik, salah satu program unggulan kami di Al-Azhar Wonosari tadi terkait dengan kelas digital. Tentu hal ini bisa berjalan, hal ini bisa terlaksana berkat dukungan begitu ya, dari yayasan, dalam Yayasan Asram, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, beserta orang tua murid begitu yang sangat support terhadap putra-putrinya sehingga mereka bisa belajar dengan baik dalam kelas digital begitu. Nah, salah satu hal yang membuat kami sangat terkesan dengan kelas digital ini bahwa ternyata berdasarkan hasil survei kepada orang tua murid itu ternyata dengan pembelajaran digital itu memberikan dampak yang luar biasa, terutama untuk motivasi belajarnya anak ini semakin meningkat, gitu. Dan ini lebih dari 50% orang tua sangat mengakui. Mungkin karena biar gak bosen juga itu, gitu ya Pak. Betul, memang rata-rata alasannya memang seperti itu. Jadi lebih interaktif, kemudian mereka tidak monoton, itu salah satu alasan. Sehingga sekali lagi ini yang menjadi daya tarik sehingga ayah bunda orang tua murid atau yang menyaksikan begitu tidak perlu ragu lagi begitu untuk memilih sekolah karena kami sudah mengintegrasikan bahwa pembelajaran digital dengan pembelajaran di kelas untuk menunjang anak-anak biar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong adik buat SD Islam Al-Azhar 59. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung sedikit prestasi yang terbaru itu menjuarai marching band gitu ya. Nah, mungkin Mesaini atau Pak Edi mungkin bisa memberikan gambaran lagi mungkin selama 7 tahun ini gitu kira-kira prestasi apa lagi yang pernah dicapai oleh mungkin bisa murid didiknya atau mungkin tenaga pengajarnya atau mungkin Pak Kepala sekolahnya. Monggo, Mesaini. Untuk prestasi selain kemarin marching band itu ya Kak Marcel, itu juga kemarin kita juga alhamdulillah ada prestasi-prestasi baik akademik dan juga di keagamaan. Nah untuk yang terakhir sebelum marching band itu kita pernah ikut kejuaraan MTQ, itu juga salah satu dari kami bisa meloloskan untuk juara di MTQ seperti itu. Oh begitu. Nah kemudian juga ada beberapa juga yang di pelajaran juga ada kemarin OSN tapi memang masih di kabupaten, tapi sudah cukup bagus. Dan untuk prestasi-prestasi lainnya juga ada bagian taekwondo, sepatu roda seperti itu. Berarti nggak cuma di bidang akademiknya, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan yang mungkin olahraga, ternyata memang juga berprestasi. Iya betul. Nah pastinya itu juga tidak lepas dari karena adanya kegiatan ekstra itu juga gitu ya, yang menunjang anak untuk lebih mendalami hobi yang di kalau biasanya untuk penerimaan siswa baru itu mulai bulan apa atau bagaimana kalau misalkan mau mendaftar ini, Pak? Ya, baik. Untuk informasi penerimaan murid baru di masa sekarang ini sudah kita buka sebenarnya Kak Marcel. Jadi bagi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk ke SD Al-Azhar Wonosari, langsung saja bisa membuka di website
www.pmb.alazharyogyakarta.com. Di situ bisa langsung akses dan bisa mendaftarkan langsung melalui website tersebut. Nanti ada tim kami yang akan follow up begitu, langsung berkomunikasi langsung dengan orang tua murid. Gitu. Jadi kalau untuk pendaftarannya harus melalui website itu atau bisa mungkin dengan cara yang lain, misalnya datang langsung ke sekolahan atau mungkin melalui nomor hotline atau memang hanya lewat itu aja dulu? Itu salah satunya, tapi jika nanti ayah bunda datang langsung ke sekolah, langsung kami layani. Tadi alamatnya di Jalan MT Poncodirjo, Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, gitu. Kemudian dan bisa langsung mendaftar secara offline juga. Kalau mau nitip dulu nama, misalnya pas bulan pertengahan semester atau gimana, aku tahun depan pengen masukkan anak saya, boleh nggak itu? Sangat bisa, untuk inden itu sangat bisa sekali begitu. Bahkan di Al-Azhar yang di Sleman itu sudah ada inden 2 tahun, begitu Kak Marcel. Inden 2 tahun lagi udah mendaftar. Jadi bisa, sangat bisa, dan di masa sekarang ini tinggal beberapa kuota lagi. Jadi kalau tidak cepat ini bakal kehabisan kuotanya begitu. Iya. Yang terakhir Mesa ini dan juga Pak Edi mungkin boleh disampaikan harapan untuk murid didiknya. Iya, jadi untuk anak-anakku SD Islam Al-Azhar 59 Wonosari, semoga semuanya bisa semangat belajarnya, apalagi besok nih khususnya di kelas atas itu akan ketemu kelas digital yang pasti akan seru banget karena pembelajarannya serba interaktif berbasis digital. Jadi jangan lupa buat yang belum daftar juga boleh, silahkan segera daftar seperti kata Pak Edi tadi ya. Jadi seperti itu Kak Marcel. Iya, terima kasih banyak Pak Edi dan juga Mesani, terima kasih banyak sudah hadir membawa putra-putri didik yang sangat luar biasa. Kapan-kapan kalau saya main ke sana boleh ya? Siap, kami tunggu. Nah, adik-adik demikian tadi ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kepala Sekolah yang masih begitu muda, ada Pak Edi, kemudian ada juga Mesani, dan kita juga sudah nonton penampilan yang jempolan dari adik-adik SD Islam Al-Azhar 59. Nah, berarti sekarang saatnya Kak Marcel pamit ya, karena nggak kerasa sudah 1 jam kita bersama. Seperti biasa, sebelum pamit Kak Marcel ada pesan nih dari Bintang Cilik untuk adik-adik yang ada di rumah. Rajin-rajin belajar, pasti pintar. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia penampilan penutup, ada gerak lagu dari adik Nafila Ihsan Fauzia dan Kirana Widiawati Seraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.